Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Nur Hidayah dengan NIM 231050111084 dari kelas A2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur sifat kimia fisika obat dengan proses absorpsi, distribusi, dan juga ekskresi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan struktur sifat kimia fisika obat dengan proses absorpsi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang proses absorpsi, diketahui terlebih dahulu bahwa obat masuk ke dalam tubuh bisa melalui berbagai cara, diantaranya dengan cara oral, sublingual, rektal, parenteral, intradermal, intramuskular, subkutan, dan juga intraperitoneal. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan absorpsi? Absorpsi merupakan penyerapan obat dari tempat pemberian obat ke dalam aliran darah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi melalui saluran cerna. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya akan semakin besar, sehingga permukaan yang kontak dengan pelarut akan semakin besar dan proses absorpsi akan semakin cepat. Yang kedua ada rute pemberian. Pemberian oral mungkin tidak mencapai konsentrasi terapeutik obat yang optimal tempat kerjanya. Setelah pemberian oral, metabolisme obat di usus atau hati dapat menyebabkan adanya bioavailabilitas sistemik. Yang ketiga yaitu ada pelarutan obat dalam lemak. Sebelum masuk ke aliran darah, obat harus menembus membran biologis lambung yang tersusun atas lemak. Obat harus bersifat lipofilik supaya dapat menembus membran biologis lambung dan masuk ke aliran darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh sehingga akan menimbulkan efek. Yang keempat yaitu derajat ionisasi obat. Bentuk molekul tak terion dari obat yang bersifat asam atau basa akan larut dalam lemak sehingga akan mudah menembus membran biologis sehingga akan diabsorpsi dengan baik. Obat yang bersifat asam lemah akan lebih banyak diabsorpsi di lambung dan basa lemah di dalam usus. Berikut ini ada contoh senyawa dari asam lemah yaitu contohnya asam oksalat, asam metanolat, dan juga asam askorbat. Di contoh basa lemah yaitu ada aminopirin dan asetanilit. Dan ini contoh senyawa asam kuat. Yang pertama yaitu ada asam klorida, asam sulfat, dan juga asam nitrat. Contoh basa kuat yaitu ada natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu hubungan struktur sifat kimia fisika obat dengan proses distribusi. Distribusi merupakan proses dialirkannya obat ke seluruh tubuh oleh aliran darah untuk bertemu dengan reseptornya dan kemudian akan menimbulkan efek. Distribusi obat terjadi ketika obat telah menembus membran biologis melalui proses difusi. Difusi dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu difusi aktif dan difusi pasif. Difusi pasif dapat terjadi dengan 3 cara yaitu yang pertama larut lemak. Senyawa nonpolar bersifat mudah larut dalam lemak, mempunyai harga koefisien partisi lemak atau air besar sehingga mudah menembus membran sel secara difusi. Yang kedua, melalui pori. Sel memiliki pori dengan garis tengah sekitar 4 angstrom sama dengan 0,1 nanometer. Yang ketiga, yaitu fasilitas. Pergerakan pasif molekul-molekul atau ion-ion yang searah dengan gradien konsentrasi melalui protein transport. Selanjutnya yaitu ada difusi aktif. Difusi aktif dapat terjadi melalui transport aktif, pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam. Selanjutnya, dalam proses distribusi, obat akan mengalami beberapa interaksi. Salah satunya yaitu interaksi obat dengan biopolimer.
yang terdiri dari yang pertama ada interaksi khas dan yang kedua ada interaksi tidak khas. Ciri-ciri interaksi tidak khas yaitu yang pertama, hasilnya tidak memberikan efek yang berlangsung lama. Yang kedua, tidak terjadi perubahan struktur molekul obat atau biopolimer. Yang ketiga, bersifat reversibel dan tidak menghasilkan respon biologis. Yang keempat, ikatan kimia yang terlibat kekuatannya relatif lemah. Interaksi dapat terjadi dengan protein, jaringan, dan juga asam nukleat. Interaksi yang terjadi pada protein itu bersifat reversibel. Ikatan kimia yang terlibat yaitu ikatan anion, hidrogen, hidrofоб, dan ikatan van der Waals. Kemudian interaksi dengan jaringan yaitu obat dapat berinteraksi dengan jaringan membentuk depo di luar plasma darah. Yang ketiga yaitu interaksi dengan asam nukleat. Obat tertentu dapat berinteraksi dengan asam nukleat dan terikat secara reversibel pada asam ribosanukleat, asam deoksiribosanukleat, atau nukleotida inti sel. Yang terakhir yaitu hubungan struktur sifat kimia fisika obat dengan proses ekskresi. Ekskresi sendiri merupakan proses eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin atau keringat, ludah, payudara, kulit, dan empedu. Yang pertama yaitu ekskresi melalui ginjal. Filtrasi ginjal bertanggung jawab atas sebagian besar ekskresi obat, sekitar 1/5 plasma yang mencapai glomerulus disaring melalui pori-pori endothelial glomerulus. Hampir semua air dan sebagian besar elektrolit diserap kembali secara pasif dan aktif dari tumbulus ginjal kembali ke sirkulasi. Namun, senyawa polar yang merupakan sebagian besar metabolit obat tidak dapat berdifusi kembali ke sirkulasi dan diekskresikan, kecuali terdapat mekanisme transport spesifik untuk reabsorpsinya. Yang terakhir yaitu ekskresi melalui empedu. Obat dengan berat molekul lebih dari 300 gram per mol dan memiliki gugus polar dan lipofilik lebih mungkin diekskresikan melalui empedu. Molekul yang lebih kecil umumnya diekskresikan hanya dalam jumlah yang dapat diabaikan. Konjugasi khususnya dengan asam glukuronat memfasilitasi ekskresi empedu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.